Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah di Selasa siang hari ini semangat aku udah mulai tumbuh. Dari yang kemarin kayaknya tuh rebahan mulu, mau ngerjain ini itu kayaknya udah yang males, belum semangat gitu, belum on moodnya. Dan alhamdulillah di hari ini aku mau gaspol nih teman-teman. Dimulai dari kerjaan nyetrika, nanti juga beres-beres rumah dan dapur ya. Seperti biasa, sambil aku kegiatan ibu rumah tangga, aku juga mau sharing nih tentang 10 cara bertumbuh untuk kehidupan yang lebih baik. Rasa-rasanya meskipun kita telah lulus sekolah maupun lulus perguruan tinggi, namun tidak ada hentinya untuk belajar ya, terutama untuk kehidupan ataupun untuk sikap yang lebih baik. Nah, tips 10 cara bertumbuh dari aku ini mudah-mudahan bisa membantu untuk bunda-bunda ataupun teman-teman di sini maupun untuk aku sendiri ya, karena di sini juga aku masih belajar khususnya tentang gaya hidup minimalis, tentang cara bersikap, cara bertumbuh dalam hidup yang bisa aku terapkan dalam kehidupan kita sebagai ibu rumah tangga sehari-hari. Dan 10 cara tersebut yang pertama adalah rajin mengukur diri. Sadari kebahagiaan diri dari hal yang paling sederhana. Jadi kesadaran diri tentang mengukur diri nih, seberapa kita membutuhkan sesuatu, seberapa kita membutuhkan barang-barang, maupun seberapa besar nih kebutuhan kita akan segala sesuatu yang membuat hidup kita menjadi happy. Itu patut disadari dari awal ya. Jangan sampai kita tuh terlalu berlebihan tentang mengharapkan sesuatu, karena aku sangat meyakini banget sesuatu yang sangat kita impikan itu bernilai besar, maka effort yang harus kita lakukan itu juga, atau usahanya harus lebih besar, dan resiko atau tantangannya juga lebih besar. Jadi kadang-kadang jangan sampai salah nih. Boleh aja kita bercita-cita atau berkeinginan segala sesuatunya itu yang besar, yang tinggi, tapi kita juga harus mengukur dan menyadari diri bahwa segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang lebih bagus, lebih besar, lebih tinggi itu butuh pengorbanan, effort, usaha maupun resiko dan tantangannya lebih tinggi. Seberapa siap kita akan menghadapi hal tersebut. Nah, seringkali tuh kita jadi lupa gitu ya, karena tantangan yang ada, akhirnya kita tuh jadi sering ngeluh. Padahal kalau kita menyadari dari awal, kita tuh bisa loh menerapkan ke diri kita sendiri bahwa mengukur diri itu dari menikmati kebahagiaan yang paling sederhana. Karena selagi kita bisa menikmati kebahagiaan dari hal yang paling kecil, biasanya akan tumbuh sifat bersyukur, akan tumbuh sikap cukup. Nah, dari tumbuh rasa bersyukur dan cukup itu, langkah kita untuk meraih impian ataupun keinginan yang lebih besar jauh akan lebih terasa ringan, karena kita lebih berkesadaran, jauh lebih sadar gitu. Cara yang kedua adalah mau terus belajar. Perlu diingat ya, dalam kehidupan ini kita tuh nggak bisa stop belajar, karena walaupun kita udah lulus dalam sekolah kita maupun dalam perguruan tinggi atau apapun itu, dalam kehidupan sehari-hari mau nggak mau, profesi baru, status baru menjadikan kita juga mempelajari sesuatu kehidupan yang baru. Mau bertumbuh dan mau terus belajar adalah suatu sikap yang bijak yang bisa membantu kehidupan kita itu jauh lebih lancar ke depannya. Jangan malu untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang baru itu membuat kita belum tahu, dan membuat kita itu jadi lebih bertanya, mau mempelajari, karena dari belajar tersebut setidaknya mengurangi resiko-resiko yang tidak kita inginkan, atau mengurangi kita dalam salah langkah atau salah mengambil keputusan. Dan perlu disadari juga, resiko makin sibuk, diri kita ini atau pola pikir kita juga semakin stres, semakin banyak pikiran. Semakin kita tinggi profesinya atau semakin kita bisa produktif maupun berkembang dalam kehidupan, maka tingkat kestresan juga akan semakin tinggi, karena banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan, banyak sekali hal yang perlu kita pikirkan. Makanya manfaat dari mau terus belajar itu menjadikan kita lebih aware ataupun menjadikan kita lebih bijak. Terutama di sini ada time management atau manajemen waktu ya, dimana memang nggak apa-apa, kita nggak harus selalu kok segala sesuatunya harus sesuai dengan yang kita inginkan, atau segala sesuatunya itu harus disiplin semuanya. Ada kalanya memang kita tuh butuh rehat, ada kalanya memang segala sesuatu itu ya memang berantakan, dinikmati aja, atur waktunya dengan baik.
Cara yang ketiga adalah mau menerima masukan. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada kalanya kekurangan kita bisa diisi oleh kelebihan orang lain. Makanya di sini tuh diperluin banget sifat untuk mengurangi rasa egoisme. Setiap individu pasti memiliki sifat egois. Namun semuanya tergantung bagaimana cara kita mengendalikan rasa egois tersebut. Cara yang keempat adalah tahu kapan waktu untuk kita berbicara dan tidak berbicara atau hanya sebagai pendengar. Lebih baik kita memberikan ruang atau kesempatan untuk orang lain terlebih dahulu untuk mengutarakan pendapat atau berbicara. Biarkan dia merasa pintar, biarkan mereka itu merasa lega karena telah mengutarakan apa pendapatnya. Nah, dari keadaan atau kondisi ini, maka kehadiran kita akan jauh lebih dihargai dan dinantikan. Cara yang berikutnya adalah kendalikan diri dalam berbicara maupun bersikap. Sifat ataupun upaya mengendalikan diri baik dari dalam cara berpikir, cara berbicara maupun bersikap ini sangat penting sekali karena di zaman era modern seperti sekarang ini sudah banyak sekali orang-orang yang memiliki intelijen atau kepintarannya masing-masing. Jadi nggak perlu nih kita unjuk gigi ataupun unjuk kepintaran kita ya. Yang lebih penting di sini adalah bagaimana cara kita mengendalikan diri. Karena cara bersikap itu sekarang lebih penting daripada cara untuk menunjukkan diri bahwa kita itu pintar. Berdebat itu tidak akan menyelesaikan masalah, saling mengerem ego, saling memberi masukan, saling menerima kekurangan kita masing-masing jauh lebih bijak. Cara yang keenam adalah jangan sombong, karena sombong adalah awal dari kehancuran. Dari sikap sombong atau jumawa, lawan bicara maupun orang lain lebih cepat mengetahui titik kelemahan maupun kekurangan kita. Rendahkan hati, rendahkan diri, maka kita akan lebih dikasihi. Bukan berarti lemah, namun sikap welas asih, sikap lembut, rendah hati justru akan membuat keadaan maupun orang lain menjadi nyaman untuk lebih nyaman berinteraksi dengan kita. Cara yang ketujuh adalah jangan cepat berpuas diri, karena yang namanya kehidupan itu tidak ada hentinya. Tidak ada patokannya, di setiap langit pasti ada langit yang lebih tinggi. Begitupun pencapaian kita. Bersyukur dan merasa puas itu baik, namun terus bermimpi akan membawa kita pada situasi yang lebih kebermanfaatan. Banyak sekali yang bisa kita ciptakan selagi kita masih muda. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita perbuat untuk bisa bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain maupun lingkungan tempat tinggal kita. Cara yang kesembilan adalah milikilah sikap welas asih, memaafkan, dan mengasihi orang lain. Dalam suatu perdebatan, ketika tidak ada dari salah satu dari kita ataupun mereka untuk mengalah terhadap sesuatu masalah, maka akan hancur keduanya. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Sikap lebih lembut, welas asih, dan mau mendengarkan satu sama lain, mau menerima kritik dan masukan, saling menyadari bahwa setiap manusia ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, akan menciptakan suatu keputusan yang lebih baik dan lebih bijak untuk kebersamaan. Jangan sampai ego akan membakar amarah kita sehingga memunculkan kondisi yang kurang nyaman bagi diri kita maupun orang lain. Cara yang terakhir atau yang ke-10 adalah lakukan segala sesuatu tanpa mengharap imbalan. Atau dalam Islam, lakukan segala sesuatu kebaikan dengan ikhlas, tanpa pamrih, menjadikan hati lebih lega, tidak menahan beban karena tidak mengharapkan segala sesuatunya. Karena sifat ikhlas dan tulus ini akan menjadikan kita lebih bajik, lebih tenang dan lebih legowo. Yakinilah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk kebaikan tersebut sudah ada imbalannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu kita mengharapkan segala sesuatunya dari sesama manusia, karena sebaik-baiknya imbalan yang dapat kita terima adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala takdir yang terbaik adalah segala sesuatu yang sedang kita jalani saat ini. Tidak ada suatu kebaikan dari sikap pamrih ataupun mengharapkan segala sesuatu dari apa yang kita telah lakukan.
Ke-10 cara tersebut merupakan cara sederhana untuk kita sendiri yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya kehidupan kita lebih baik, lebih bertumbuh ke arah yang positif. Kadang-kadang kita suka lupa mengabaikan sifat-sifat bajik tersebut ya, sehingga kadang-kadang kita juga merasa banyak sekali masalah yang hinggap dalam kehidupan kita karena hilangnya rasa berkesadaran diri. Nah, mulai sekarang tenangkan kehidupan kita, mulai nikmati segala sesuatu dari hal-hal yang sederhana di lingkungan kita sendiri. Jangan sampai impian kita itu merenggut kenikmatan dan rasa syukur akan segala sesuatu yang telah kita miliki. Dan jangan lupa bahwa segala sesuatu yang telah kita miliki adalah impian kita dari masa lalu dan doa-doa kita. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. See you next video. Assalamualaikum. Bye.